Nah, wis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi mengenai pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa yang sudah masuk absen terlebih dahulu ya di kolom chat. Iya, siap. Materi pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Yang pertama, zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan disebut zat gizi. 6 macam zat gizi diantaranya: 1. Karbohidrat, 2. Lemak, 3. Protein, 4. Vitamin, 5. Air, 6. Mineral. Agar tubuh dapat berkembang dengan baik serta kesehatan tetap terjaga, mengonsumsi makanan penuh gizi dan nutrisi merupakan salah satu caranya. Dilansir dari situs World Health Organization atau WHO, gizi dan nutrisi sama-sama memiliki peran yang baik untuk kesehatan tubuh serta pertumbuhan. Untuk yang pertama, ada karbohidrat. Karbohidrat adalah zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi untuk tubuh. Sumber energi ini merupakan makanan utama bagi otak. Susunan karbohidrat ini terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Menurut besarnya molekul karbohidrat atau hidrat, arang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Untuk yang pertama ada monosakarida, merupakan hidrat arang yang susunan molekulnya paling sederhana. Monosakarida merupakan hasil akhir dari pemecahan sempurna dari disakarida dan polisakarida. Yang termasuk dalam golongan ini adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Untuk disakarida, dalam proses pencernaan, disakarida akan diubah menjadi monosakarida. Satu molekul disakarida terdiri dari dua molekul monosakarida. Termasuk golongan disakarida ialah sakkarosa atau sukrosa, laktosa, dan manosa. Untuk polisakarida terdiri dari banyak monosakarida, termasuk dalam golongan polisakarida ialah pati atau tepung, dekstrin, dan selulosa. Untuk karbohidrat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Belum ya. Belum. Kita lanjut saja. Yang kedua yaitu lemak. Lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Molekul lemak terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein. 1 gram lemak dapat menghasilkan 9 kcal, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kcal per gram. Pencernaan lemak di dalam tubuh memerlukan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, lemak akan ditinggal lebih lama di dalam lambung. Oleh sebab itulah, bila makan makanan yang mengandung banyak lemak akan memberi rasa kenyang yang lama. Dan ada fungsi lemak. Untuk tubuh, lemak penting untuk menjalankan fungsi tubuh dengan sehat dan normal. Untuk energi dan daya tahan, dan memiliki lemak tubuh dalam kadar yang sehat, kita bisa menghindarkan diri dari penyakit dan kelelahan yang kronis. Selain itu, lemak tubuh yang rendah akan mengurangi atau menurunkan energi.
Untuk perlindungan, lemak penting untuk melindungi tubuh kita untuk membantu mengatur suhu tubuh dan melindungi kita dari hawa yang sangat panas dan dingin. Penyerapan vitamin, lemak berfungsi sebagai pengangkut vitamin A, D, E, dan K yang mudah larut dalam lemak. Tanpa lemak tubuh, Anda bisa kekurangan vitamin yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Untuk struktur sel kecantikan dan pertambahan usia, lemak adalah bagian dari struktur sel-sel kita yang penting untuk memelihara kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Itulah beberapa fungsi lemak. Kemudian yang ketiga ada protein. Apa itu protein? Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Protein memiliki banyak fungsi dalam makhluk hidup, di antaranya mempercepat reaksi-reaksi metabolisme. Adapun fungsi protein yaitu sebagai zat pengatur, sebagai zat pembangun, dan sebagai zat tenaga. Yang keempat ada vitamin. Vitamin sendiri adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Secara garis besar, vitamin dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Hanya terdapat dua vitamin yang larut dalam air, yaitu B dan C, sedangkan vitamin lainnya yaitu vitamin A, D, E, dan K bersifat larut dalam lemak. Ada juga fungsi vitamin secara umum. Yang pertama, mengatur zat di dalam tubuh. Kedua, berguna menguatkan gizi serta tulang. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan. Yang keempat, memperkuat daya tahan terhadap penyakit. Yang kelima, mempercepat proses dalam penyembuhan penyakit. Yang keenam, untuk memperlambat dalam proses penuaan. Yang ketujuh, dapat membangun sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Yang kedelapan, untuk menjaga tubuh tetap segar serta menghilangkan rasa capek. 9. Vitamin juga diperkirakan berguna ialah sebagai katalisator dalam reaksi biokimia tubuh. Dan yang terakhir, untuk menjaga dan juga untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Lalu ada air. Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, itu berarti jernih, tidak berasa dan tidak berbau pada kondisi standar. Suatu pelarut yang penting yang memiliki kemampuan untuk melarutkan zat kimia lainnya seperti garam-garam, gula, asam, beberapa jenis gas, dan banyak macam molekul organik. Untuk kebutuhan air dalam tubuh dapat dikatakan nomor 2 setelah oksigen, karena tubuh sebagian besar terdiri dari air. Pada bayi, jumlah cairan tubuh mencapai kurang lebih 20% dari berat badan, sedangkan pada orang dewasa kurang lebih 65%. Tubuh memperoleh air dari 3 sumber, ya. Pertama dari minuman, dari air yang terkandung dalam bahan makanan, dan dari air yang terbentuk dalam jaringan sebagai hasil pembakaran zat makanan sumber tenaga. Itu air. Untuk selanjutnya, mineral. Tubuh kita hanya membutuhkan protein, karbohidrat, dan lemak untuk bisa berfungsi secara optimal. Asupan macam-macam mineral yang memadai juga penting untuk menjaga fungsi tulang, otot, jantung, dan otak kita. Meskipun mineral hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi zat ini mempunyai peranan penting dalam berbagai proses tubuh, yaitu sebagai zat pembangun dan zat pengatur. Sebagai zat pembangun, mineral berperan dalam pembentukan jaringan tubuh. Sebagai zat pengatur, mineral berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, berfungsi dalam proses pembukuan darah, kepekaan saraf, dan kontraksi otot, dan sebagai proses metabolisme, sebagai bagian dari enzim dan hormon-hormon. Adapun jenis-jenis mineral, itu secara garis besar, mineral yang dibutuhkan tubuh terbagi menjadi dua jenis, ya, dua, yaitu makromineral dan mikromineral. Apa itu makromineral?
yaitu sejenis mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Sedangkan mikromineral yaitu sejenis mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Makro itu lebih banyak, mikro itu lebih sedikit. Untuk makro yang pertama ada fosfor, yang kedua ada kalsium, yang ketiga ada magnesium, dan yang keempat ada natrium. Untuk mikro sendiri yang pertama ada yodium, mangan, selenium, dan bromon. Ya, terima kasih. Itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, cukup. Cukup ya, paham ya? Cukup, Pak. Ya, kalian bisa belajar mandiri di PPT yang sudah saya berikan atau mungkin melalui buku paket atau juga bisa browsing mengenai pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Jangan lupa untuk dipelajari lebih lanjut. Jangan lupa absen, yang belum absen tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.